Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kita akan membahas teman-teman ya, kabar penting untuk pelamar P2, P3, P4, potensi kelulusan pelamar P3K, guru P3 Serdik versus guru P3 non Serdik, ranking nilai tanpa passing rate. Yang jadi inti pembahasan kita di sini, bagaimana peluang lulus guru P3 Serdik jika berhadapan dengan guru P3 non Serdik ya, dalam sistem perengkingan nilai tanpa passing grade. Nah, ini penting kita bahas teman-teman ya, karena sejatinya pelamar P2, P3, P4 pasti ada yang memiliki sertifikat pendidik, tetapi pasti juga ada yang tidak memiliki sertifikat pendidik teman-teman ya. Oleh karena itu kita membahas konten ini teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Potensi kelulusan pelamar P3K Guru P3 Serdik versus guru P3 non Serdik, ranking nilai tertinggi tanpa passing rate. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini sebagaimana informasi yang admin dapatkan dari FGPPNS, yaitu Ibu Hasna yang saya chat kemarin, apakah seluruh pelamar P3K Guru itu bakal mendapatkan afirmasi serdik apabila memiliki sertifikat pendidik ya. Di sini boleh menjawab semua peserta itu mendapatkan afirmasi serdik 100% dan yang disabilitas 10%. Di sini dikatakan tidak ada afirmasi masa kerja atau afirmasi umur. Cuman ya, kalau menurut admin pribadi, kalau mengenai afirmasi masa kerja dan afirmasi umur memang tidak dijelaskan secara tersurat di pengumuman ya, tetapi sepertinya itu masuk di skala prioritas. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi masa kerja sebenarnya itu diperhitungkan juga diperhitungkan juga, terutama untuk guru honorer negeri yang tidak lulus PG itu masuk P3. Seperti itu ya, logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya semua peserta itu bisa mendapatkan afirmasi serdik teman-teman ya. Ini kabar baiknya. Nah, di sini kita langsung saja teman-teman ya ke drive-nya, ke Menpan RB nomor 649 tentang juknis pengadaan atau mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Di sini kita langsung saja to the point teman-temannya, bagaimana kira-kira potensi ya P3 yang punya serdik dengan yang tidak punya serdik ya. Yang mana nantinya teman-teman ya, untuk tes cat BKN P3, P2 dan P4 itu ada 3. Yang pertama itu adalah seleksi kompetensi teknis, kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosiokultural plus seleksi kompetensi tambahan. Tapi itu tergantung dari pemerintah daerahnya, apakah mau melaksanakan seleksi kompetensi tambahan atau tidak. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, yang mana kalau seleksi kompetensi tambahan, bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 itu sebesar 30% teman-teman ya, dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Nah, jadi intinya seperti itu ya, tapi tidak harus sih dilaksanakan ini teman-teman ya. Itu tergantung dari instansinya sih menurut admin pribadi ya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa memahami ya bagaimana potensi teman-teman ya. Nah, ini dia kalau kita perhatikan jumlah keseluruhan soal ya, seleksi kompetensi dan wawancara itu 145 teman-teman ya, yang mana seleksi kompetensi teknis itu berjumlah 90 butir soal. 90 butir soal, kemudian manajerial 25, kemudian sosiokultural itu 20 dan wawancara 10. Jadi dari 4 tes yang akan diikuti oleh P2, P3 dan P4, ternyata seleksi kompetensi teknis itu memiliki butir soal paling banyak.
karena memiliki butir soal paling banyak, otomatis itu bakal mendapatkan bobot nilai paling tinggi. Jadi kalau kita perhitungkan di sini, untuk bobot tertinggi itu dimiliki oleh seleksi kompetensi teknis yang mencapai 50% teman-teman ya. 50% dari keseluruhan bobot nilai tes CAT BKN tahun 2023. Nah, inilah yang akan menjadi indikasi potensi kelulusan. Anggaplah kita ambil satu sampel P3. P3 yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Kalau misalkan P3, P2 atau P4 memiliki sertifikat pendidik, maka otomatis mereka ini sudah bisa mengamankan poin A, teman-teman. Nah, jadi yang sudah punya serdik P2, P3, P4 itu bakal aman di sini, mengamankan nilai penuh atau nilai maksimal 50% dari total total bobot nilai untuk tes kompetensi, ya. Karena 90 butir ini akan dianggap benar semua bagi pemilik serdik. Nah, otomatis tinggal sedikit lagi untuk mendapatkan nilai ranking tertinggi. Bagi P2, P3, P4 itu sisa fokus 25 butir soal untuk manajerial, kemudian 20 butir soal seleksi kompetensi sosiokultural, dan 10 untuk wawancara. Jadi 45. Jadi sisa 55, teman-teman ya. Nah, ya betul ya, sisa 55. Nah, yang 90 nomor ini untuk kompetensi teknis SJT untuk P3K itu teman-teman dianggap 100% benar apabila memiliki sertifikat pendidik. Nah, kira-kira bagaimana potensi kelulusannya jika misalkan harus bersaing, teman-teman ya. Misalkan harus bersaing dengan pelamar yang non serdik. Jadi kita ambil sampel di sini apa ya teman-teman ya, P3 serdik versus P3 non serdik. Nah, kalau P3 non serdik, maka mereka ini harus bekerja keras untuk mendapatkan nilai tertinggi di seleksi kompetensi teknis SJT, yang mana nilai maksimal itu 450, dan kemungkinan susah lah ya kita benar semua, teman-teman ya. Kemudian 180 untuk kompetensi manajerial plus sosiokultural, dan 40 untuk wawancara. Nah, jadi P3 serdik ini sudah mengantongi 450 butir nilai, bobot nilai untuk seleksi SJT. Bayangkan ya, 400 atau nilai maksimal untuk seleksi kompetensi teknis P2, P3, P4 yang sudah memiliki serdik. Sedangkan P3 non serdik itu kemungkinan susah lah ya mendapatkan 450, kecuali benar semua, teman-teman. Sehingga anggaplah kita hitung-hitungan, otomatis P3 serdik ini itu sudah mengamankan 450 poin, teman-teman, sehingga mereka hanya fokus di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan yang non serdik itu masih harus bekerja keras bagaimana mendapatkan nilai bagus di seleksi kompetensi teknis. Jadi kalah start, teman-teman ya. Untuk P3 yang sudah punya serdik itu mereka sudah punya tabungan 450 butir nilai. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada afirmasi sertifikat pendidik. Jadi bukan berarti P3 non serdik itu tidak ada peluang, tapi kalau misalkan harus berhadapan dengan P3 serdik, ya jelas ya, hitung-hitungan di atas kertas, teman-teman, P3 serdik ini bakalan unggul. Apalagi untuk seleksi kompetensi tes CAT BKN P2 dan P3 itu tidak menggunakan passing grade. Yang akan dilihat itu adalah nilai ranking tertinggi, teman-teman ya. Yang akan dilihat itu adalah nilai ranking tertinggi. Jadi saya rasa P3 serdik itu lebih unggul sih ya daripada P3 non serdik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih seperti teman-teman ya. Cuman kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, karena mereka sudah mengantongi 450 poin ya start awalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.